Sarip, Pak Sarip, bangun Pak, Pak. Ada pendatang baru masuk kota ini, Pak. Ampun Pak, ampun. Saya Pak, bulu ayam. Oh, berani-berani bangunin saya. Berani ambil topi. Kau tahu mengapa topi ini saya taruh di atas kepala saya? Hah? Bukan di bawah kepala saya. Karena Bapak sayang pada tuh topi. Bukan. Hah? Karena banyak laler. Tuh, laler hijau lagi. Maaf Pak, tapi saya mesti bangunin Bapak. Tuh, ada jago tembak masuk kota. Dari mana kau tahu kalau dia itu jago tembak? Lah ada tulisannya. Salah. Wah, kacau. Kacau balau. Bulu ayam? Ya Pak. Apa yang harus saya perbuat? Demi keselamatan kita, Bapak mesti tanya. Nama siapa? Asal dari mana? Dan tujuan apa masuk ke kota ini? Iya. Nanti dia marah sama saya. Nah, itu kan wewenang Pak Ateng sebagai sarip di sini. Oh, benar juga. Saya mau pergi. Kalau kalian mau makan, ambil sendiri. Tapi jangan habisin ya. Tinggalin buat saya. Ini kuncinya. Let's go. Bung, nama siapa? Asal dari mana? Dan tujuan apa datang kemari? Hei, Bung! Jawab pertanyaan saya. Oh, adik ini tanya sama saya toh? Adek, saya serif di sini. Lihat nih, Oh, Pak Serif. Ini siapa? wakil saya. Asal dari mana? Loh, malah situ yang tanya. Nama siapa, asal dari mana, dan tujuan apa datang kemari. Lekas jawab dong. Yang mana yang harus saya jawab duluan, Pak? Tanya lagi semua. Galak amat. Nama Edi Sud. Asal dari Klaten. Datang kemari sebagai turis. Turis? Apa yang Bung mau lihat? Proyek perikanan darat. Kartu penduduk? Penduduk Jakarta Timur. Kelurahan Kebon Manggis? Ya. Di bawah pimpinan saya, kota ini aman dan tentram. Jangan bikin onar di sini ya. Mengerti? Let's go. Kalau jadi sheriff, mesti tegas. Lihat, satu gertakan saja, dia sudah mengkerap. Ya.
Satu ya, oke. Hah? Kok berhenti di sini? Bukannya mengambil baju saya dulu? Ambil baju nanti saja, Non. Kita kesini dulu, beli pesanan ayahanda. Apa sih pesanan papa? Kok penting amat? Nasi rames. Oh. Di sini kalau kesiangan sedikit, kehabisan. Tinggal kebagian tulang-tulang. Yuk. Cari apa, Bu? Enggak. Tapi? Nasi rames satu. Ya. Sambelnya yang banyakan. Nggak mau. Jangan dong. Tidak baik. Dia kan wanita. Masih anak-anak lagi. Jadi kami tidak boleh mengganggu wanita yang masih anak-anak. Jadi kami harus mengganggu laki-laki tua yang jelek macam kau ini? Hah? Ayo, Non, pulang. Yuk. Bung. Pulangnya kok begitu saja? Saya belum sempat kirim salam sama bosnya kok. Baik, nanti saya sampaikan. Bung, tunggu! Mampus lo! Pak Sarip, lekas Pak. Nggak boleh ada orang ngasuh. Tapi ada keributan. Mereka yang ribut, saya suruh ngapain? Ikut ribut? Aduh, yang enggak dong, Pak. Ini kan kewajiban Bapak. Hah? Pak, kamu ikut nonton. Nggak usah. Besok aja saya ceritain. Thank you. Pak, tunggu, Pak. Serius nih. Ayo berdiri, ayo.
Kau juga pergi. Kau juga. Tidak. Bapak telah menyelamatkan saya. Saya merasa sangat berutang budi. Banyak sekali. Sampai-sampai nggak bisa menghitung berapa jumlahnya. Saya juga mengucapkan diperbanyak terima kasih. Itu soal rutin. Saya senang sekali berkenalan dengan Nama saya Vivi. saya Edi. Saya SK. Hei, orang asing. Saya sudah bilang jangan bikin onar di sini. Apa you tidak mengerti saya punya bahasa? Apa saya harus pakai you punya bahasa? Maaf Pak Syarif, yang bikin onar bukan dia. Koboi-koboi yang lari tadi itu yang mengganggu saya. Lalu pelayan saya ini... Hei! Kamu yang bikin onar di sini. Idi, kok saya? Ini namanya musuh dalam tempat tidur. Dalam selimut. Ya, dalam selimut. Hei, you tahu apa artinya rule of law? You tahu? Rule of law itu artinya tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada persoalan, harus diselesaikan melalui saluran hukum. Bukan begitu? Ya, kurang lebih begitu. Karena tindakan you telah melanggar sopan santun internasional. Hah? Karena you telah membuat kesan yang tidak baik terhadap beliau sebagai seorang turis. Kedua, you telah melanggar kode etik jurnalistik. Apa hubungannya? Hah? Karena you telah bertindak seenaknya tanpa memberitahu yang berkepentingan. Ketiga, you telah merugikan orang lain, termasuk istirahat saya. Pak Syarif, sebetulnya ini bukan salah dia. Tapi tentang kerugian, semua akan saya ganti. Alright, catat semua. Siapa? Hey, you, jangan coba-coba lagi memperlihatkan wajahmu yang berantakan itu. Terima kasih, Pak Syarif. Sama-sama. Adios, Nona Vivi. Kena juga. Tuan Ding, ada kabar baik buat Tuan. Tuan Ding, ada kiriman buat Tuan. Nah, nih. Bagus, bagus. Besar juga ya. Tunggu apa? Hah? Imbalan? Ini sajalah. Mudah-mudahan ketularan kaya. Mama. Mama, lihat aku bawa apa nih? Aku dapat kiriman. Dari siapa, Pak? Entahlah. Apa perlu kau tahu? Ya dong. Namanya juga kiriman. Kapan mesti berterima kasih? Kepada siapa? Betul juga kau. Tapi tidak ada yang ulang tahun. Ha-ha. Si Vivi, Mama, apa aku sendiri? Kau ini, Pak. Ulang tahunku kan sudah dirayakan bulan puasa yang lalu. Vivi, Jumadi lahir yang akan datang. Dan kau? Apa, Pak?
Petasan. Nggak mau. Nggak mau. Keluar. Sini. Aduh. Mati aku. Kena ya? Enggak. Ada apa? Mana musuhnya? Tuh. Pegang. Yang mana? Tuh. Nggak ada apa-apanya. Aduh, jangan rejek aku. Nih, kosong. Lihat dulu toh. Di bawah itu sembuna. Nah, kosong. Aduh. Kosong. Kosong kok. Pada takut apa? Nggak ada apa-apanya, masa takut? Kosong. Lihat dulu nih. Ada apa sih? Kakiku putus. Kenapa, Pak? Kakiku putus. Yang mana, Pak? Tak terasa. Aduh! Shh, jangan berteriak kau. Kakiku. Kita dikepung musuh. Mana musuhnya? Shh, bullshit kau. Sembarangan saja kalau nodong. Aduh, hancur mukaku. Ini apa, Pak? Itulah Papa dapat surat ancaman dari Cicak bin Kada. Siapa Cicak bin Kadar itu, Pak? Mana aku tahu, main ancam saja. Bagaimana kalau kita minta bantuan saja? Di kota ada seorang jago tembak yang gagah dan tangkas. Bandit-bandit takut padanya. Iya, Pak. Namanya Edi Sud, jago tembak bayaran. Kenapa kita tidak menyawanya saja, Pak? Pasti kita akan dilindunginya. Vivi dan Iskak baru saja ditolong dari gangguan bandit-bandit. Oh, nasibku. Cep. Kita coba saja menyewa dia. Kalau tidak, ya cari bantuan kemana saja. Bagaimana kau saja, Lais? Asal jangan minta bayaran. Baik, misi. Is, jangan lupa belikan aku jamu pegelinu ya.
sama Sari Rapet. Ada apa, Mas? Undangan selamatan. Selamatan apa? Kepala suku akan nyunatin anaknya. Oh, Ada batu, ada kayu, ada aku, ada kamu. Aku kamu, kamu aku, kaku kaku, kaku kaku, kaku kaku. Ada tamu. Pak RT ada? Ada Om, sedang rapat. Damai dengan kepala suku yang agung. Begitu pula hendaknya dengan Anda. Apakah sinar matahari selalu menyinari hati kepala suku yang mulia? Begitulah. Kecuali di hari-hari hujan di mana matahari bersembunyi di balik awan. Bukankah curah hujan yang lebat malah membuat subur padang rumput tempat kuda-kuda yang mulia makan? Begitulah. Di samping menyebabkan banjir dan tanah longsor, harga payung jadi mahal. Apakah yang mulia tidak keberatan untuk menerima saya dalam wigwam? Untuk keperluan? Merestui sunatan? Alah, bilang dong dari tadi. Pakai basa-basi segala. Turun! Maaf. Bagaimana kalau kita merokok kretek saja? Di samping untuk menyampaikan salam kepada Anda dan mengucapkan selamat atas undangan sunatan yang akan datang, terimalah ini. Sebenarnya, adat kami tidak biasa menerima amplop. Oh, Namun, untuk menghargai kebudayaan Tuan, tak apalah. iya. Hah? Saya disuruh oleh majikan saya, Oh, Ping Slamet, si kumis anjing laut itu. iya, Oh, untuk mencari bantuan. Sebab range-nya diancam oleh bandit-bandit. untuk si kumis anjing laut, seluruhnya akan kami lakukan. Tapi, siapa bandit yang mengancam si kumis anjing laut? Namanya Cicak bin Kadal. Astagfirullah. Hah? Maaf, Saudara Iskak. Kami terpaksa menelan ludah kembali. Karena si Cicak bin Kadal adalah penjahat kaliber besar. Karena itu,
harap mencari bantuan di tempat lain saja. Wah, Minggir, minggir. 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 Dia ngebut nih. Oh, kamu lagi. nggak sengaja, Pak. Nggak sengaja. Berapa, Wes? Nomor berapa, Wes? Ya. Minggir. Sana. Oke. Nama Brownie betina. Umur 2 tahun. Warna coklat. Masa you coklat? Bapak salah. Itu nomor bus kuda. Oh, sorry. Nama Rodeo Iska. Bukan. Raden. Bukan rodeo. Raden Iska. Laki-laki, umur 18 tahun. Mata juling. Jeli. Oh ya. Hidung mancung. Nah, ini saudara rubah ya? Tidak boleh merubah surat keterangan seenaknya saja. Saudara bisa dituntut. Tidak, Pak. Bapak salah baca. Hah? Manclem. Apa itu mancung? Mancung ke dalam? Mm-mm. Saudara telah melanggar pasal 001, 002, dan 003 yang berbunyi barang siapa mencuri kuda orang lain, salah. Nah ini, barang siapa menubruk binatang piaraan orang lain sampai mati, Loh, tapi ayamnya tidak mati, Pak. walaupun demikian, saudara harus mengganti rugi kepada yang empunya. Oleh karena ayam itu menjadi kaget. Namanya shock. Dan akibatnya, telur-telurnya akan keluar sebelum waktunya. Miss Kram, Ya, betul. Pak. Saya menerima salah. Tapi ada alasan mengapa saya buru-buru. Kenapa? Bapak pengen selamat dalam keadaan bahaya. Range-nya diancam oleh bandit-bandit. Saya diminta menyampaikan... Sampaikan kepada bapakmu. Bapak Beng Slamet. Bahwa tiap warga negara mempunyai hak perlindungan hukum yang sama. Jangan khawatir, saya bantu. Terima kasih. Itu persoalan bandit. Bagaimana dengan persoalan ayam? Berapa Anda taksir seluruh kekayaan Anda? Mana aku tahu. Saya tidak bisa bilang, Pak. Tidak bisa bilang bagaimana. Masa tidak tahu berapa jumlah kekayaan sendiri? Macam kantor pajak saja kau. Loh, Anda ini mau saya bantu apa tidak? Mau. Nah, Tapi apa perlu ini semua? Memang susah, Pak. Susahnya. Sebab ada kekayaan yang terlihat dan tidak terlihat.
untuk melaporkan kekayaan yang tidak terlihat ini, jarang yang mau. Ish. Ini semua ku dapat dari sara yang halal, termasuk kau. Halal atau tidak halal, saya tidak peduli. Pokoknya saya harus tahu seluruh kekayaan yang Anda punya. Masa saya harus melindungi sesuatu yang tidak saya ketahui? Galak betul. Ya dek Pak, buatkanlah laporan secara proforma saja. Saya tidak mau pro forma. Saya mau yang resmi. Baiklah. Pertama-tama saya sendiri, istri saya, dan anak saya seharga 10 juta rupiah. Dan ini seharga 10. Masa yang ini 10 juta juga? 10 rupiah. Lalu sampai 40, kuda 40. Termasuk ini. Boleh juga kalau mau dimasukkan. Dan rumah ini seharga 40 juta. Lebih sedikit. Papa. Sudah mulai kurang ajar orang ini. Masuk kamar orang tanpa permisi. Memang jago tembak begitu, Pak. Nembak juga tanpa permisi. Kalau masuknya saja tak seberapa, maluna ini aku. Motornya susah banget. Untung ada ginian. Halo, Mek. Pak Sarip. Kau. Saya dengar you lagi SOS. Begitulah. Pak Sarip, masa aku diancam sama orang tuh? Kan orang yang lain masih banyak kan? Mana? Cecak bin Kadal? Iya, takut Pak Sarip. Anda pernah bermusuhan dengan dia? Tidak, tak pernah aku bermusuhan. Satu musuh pun aku tak punya. Anda pernah melihat dia? Kalau Sisak sama Kadal, jangan kena aku. Bapak pun sudah sering melihatnya. Cuma Sisak anak Kadal baru ini hari ku dengar. Tolonglah Pak Sarip. Anda tahu? Enggak. Cecak bin Kadal adalah penjahat besar. Otaknya licin seperti Kadal. Karena itu tutup semua lubang-lubang di rumah Anda. Dan orang di luar keluarga Anda jangan dikasih masuk pekarangan ini. Lah saya, bagaimana? Masuk keluar apa dalam? Itu siapa? Yang mana, Pak? Oh, itu. Si Edisut itu, Pak. Si jago tembak kita itu, Pak. Mau apa dia ke sini? Dia yang bawa nih. Loh kok saya? Iya, kau yang bawa kan? Tapi kan Bapak yang suruh. Memang aku yang suruh, tapi kau yang bawa kan? Tapi kalau tidak disuruh... Diam! Kau lebih percaya dia apa saya? Ya lebih percaya Bapak lah. Sebabnya? Sebab Bapak kami yang angkat. Tapi Edisut, dia mengangkat dirinya sendiri, Pak. Bagus. 10. Pak Sarip. Cilaka, Pak. Kenapa? Di kota terjadi huru-hara. Bank dirampok oleh bandit-bandit. Mati aku. Tenang, tenang. Pak Sarip harus cepat datang ke sana. Tenang. Serahkan pada saya, tenang. Jangan khawatirkan diri saya. Saya akan laksanakan tugas. Adios. Adios. Habis. Bagaimana, Pak? Habis modalku. Seperti apa yang saya ramalkan. Dari bank, mereka akan merampok toko-toko. Sesudah itu, kemari. Apa yang harus kita perbuat? Tidak ada, kecuali menunggu. Berbuatlah sesuatu. Bank itu aku yang punya. Bagaimana saya harus berbuat sesuatu? Kontrak belum diteken. Kontrak belakangan lah. Tapi tunjukkanlah dulu kemampuanmu itu. Nanti kontrak baru kuteken. Tolonglah.
banyak yang mereka bawa. 2 karung, Pak. Saya akan kejar mereka. Saya ikut, Pak. Nggak usah, pokoknya beres. Thank you. Kenapa terlambat? Diam ah. Bisa sampai saja sudah untung. Wah, benar-benar dia jagoan. Ah, ngejar begitu saja sih semua orang juga bisa. Tapi berhasil apa enggak? Kuda saya Mau kemana, Pak? ngejar bandit-bandit itu. Perlu apa sih Bapak repot-repot? Kan sudah ada yang ngejar. Lagi pula, tenaga Bapak dibutuhkan di sini. Ya kan? Iya deh. Sudah aman apa belum? Bagaimana bang aku? Kerampokan berapa aku? Cuman 2 karung, Pak. Cuma 2 karung kau bilang. Astaga. Kalian diamkan saja. Tak berbuat sesuatu apa. Mana itu solidaritas? Apa gunanya RT, RW? Warga apa kalian ini? Aku tak mengerti aku. Tenang, tenang. Jangan nangis. Tenang. Tolonglah Pak Sari. Iya. Nanti kita rapatkan lagi ya. Nanti kita pilih pengurus baru ya. Iya. Sudah. Makasih. Ya, sudah. Sudah. Ini uang Pak Bing. Uangku kembali. Uang aku. Hanya kurang beberapa lembar untuk uang rokok dan uang semir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Om. Terima kasih. Thank you, Mas. Nah, itu Pak Sir datang. Tenang. Bagaimana Pak tentang perampokan bank itu Pak? No comment. Situasi sekarang, Pak? No comment. Penjahatnya turun No comment. Tolong. STM. Susu telur madu. Ya. Susunya sedikit saja. Madunya secangkir ya. Telurnya 4. Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai perampokan bank tadi siang? Seru. Macam film koboi. Maksud saya, ditinjau dari segi keamanan kota. Sekali-sekali boleh untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Apakah kejadian ini tidak akan terulang lagi Pak? Saya kira tidak. Apa sebabnya? Karena kita telah menguasai keadaan, Pak. Karena kita telah menguasai keadaan. Op. Apakah Bapak tidak takut kejadian itu bisa menggoncangkan kedudukan Bapak? Menggoncangkan kedudukan.
ganjel. Siapa? Nah, sekarang tidak goncang lagi. Pokoknya begini, saudara-saudara. Saya melaksanakan tugas saya, Anda melaksanakan tugas Anda. Oke? Terima kasih, Pak. Ya. Hidup Pak Sarip! 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 Baca sajalah. Maaf, pinjam kacamatanya. Surat perjanjian. Pada hari ini, pihak ke-1, yaitu Bing Slamet. Baca Tuan Bing Selamet. Maaf, Tuan Bing Slamet. Karena menganggap dirinya perlu dilindungi, minta tolong pada pihak kedua, yaitu Edisut, untuk mengajari bela diri. Untuk itu, pihak kedua meminta honorarium 100.000. 100.000 apa ini? Dolar. Rupiah saja. Kursnya lebih mantap. Dan kalau saya pulang ke Udik, tidak akan menemui kesulitan. Iya. Jika terjadi perselisihan, akan diselesaikan dengan cara tembak-menembak. Loh, kok tembak-menembak? Musyawarah sajalah ya. Jakarta, jam 15 WIB. Tekan, Pak. Loh, kok ikut teken? Saksi. Nah, sekarang kalau dipukul begini, kita harus begini. Sekarang coba. Siap? Iya. Katanya latihan. Kok kau pukul aku? Bisa rontok gigiku. Wah, Bagaimana? hebat. Lihat nih. Putaran harus tetap. Sekarang coba. Jangan dulu! Jangan dulu dong! Stop. Kalau begitu aja sih gampang. Nih, lihat. Mas, saya diajarin nembak dong. Untuk Vivi, belajar yang lain aja ya. Mentang-mentang ganteng. Loh, tapi Bapak nggak kalah ganteng loh. Non Vivi sendiri bilang sama saya. Oh ya? Apa katanya? Katanya Kak Sarip itu gagah. Senyumnya sadis. Merangsang. Menusuk ke ulu hati. Bisa aja. Apalagi matanya. Seperti tamar keanginan. Sayang som-som.
Masa saya dibilang sombong? Terlalu disiplin. Masa nubruk ayam saja dituntut? Ini sudah urusan lain. Sudah politik tinggi. You tahu, urusan pribadi adalah pribadi. Business is business. Do you understand? Vivi sudah punya pacar belum? Belum? Kenapa belum? Ya belum aja. Mau pacar nggak? Nanti kalau sudah waktunya. Bisa juga aku. Op. Waduh. Dam. Angkat tangan. Jangan main-main. Aku tidak main-main. Angkat tangan ku bilang. Bahaya kalau ada setan lewat. Biar tuh setan lewat dulu. Kau angkat tangan. Serius nih. Seruis aku. Angkat tanganmu. Besok syukur ya. Pak, ada apa? Aku sedang latihan menembak. Mama? Mama kenapa? Mama? Mama? Aku cuma main-main saja, Mak. Untung saja aku bisa mengelak.
Ada yang pesan, Pak. Monggo. Monggo. Jangan. Ini urusanku. Tapi dia bukan musuh Bapak. Jangan ku bilang. Aku baru saja lulus dari kursus bela diri. Hajar dia. Inilah kesempatanku untuk membuktikannya. Ning, pegang malah ya, terus main. Ngarana cowokeun wae nyari koboy. Pelajaran pertama. Berhasil juga aku. Sakit, Pak. Kalau menghadapi keroyokan semacam ini, jurus apa yang harus kulakukan, Ed? Itu baru akan saya ajarkan minggu depan. Bantulah aku. Soal bantuan kan belum termasuk kontrak. Jadi, nunggu aku mati dulu ya. Pala kau. Tangkap. Bawa dia. Jangan keroyokan kalau berani. Diam. Satu persatu. Udah, pasang dia. Ya. Berapa kontraknya? Seperti yang saya bilang dulu, 1,5 juta. Apa tidak bisa kurang itu 100 saja? Tidak bisa. Bagaimana kalau 150? 1,5 juta atau cari kontraktor lain. Iskak, Ya, Pak. bagaimana pendapatmu, Iskak? Terima saja, Pak. Asal termasuk diantar ke rumah ya. Ya. Awas, Pak Sarip. You mesti diam tadinya. Jangan banyak bicara. Diam. Selamat pagi. Rajin benar, pagi-pagi sudah ada di sini. Ah, biasa, Pak. Memang tiap pagi begini. Buat minum sendiri. Vivi sudah bangun. Kok yang ditanya Vivi? Ada perhatian nih. Saya senang keasliannya. Loh, di sini yang lebih asli banyak. Lebih berani. Kalau Bapak mau, bisa diatur. Saya sih nggak senang yang begituan. Tapi ini lain, Pak. Begini. Hah? Nggak pakai make up, nggak pakai ini, itu. Kalau Bapak pray, saya antar ke situ. Kaya nggak?
Itulah, Pak. Saya merasa kasihan kepadanya. Selalu ngutang. Nggak pernah kecukupan. Itu sih namanya bukan gadis asli. Ngajak melarat. Memangnya saya bang. Segera serahkan rems Anda. Kalau tidak, tahu sendiri. Cicak bin Kadal. Mama, Vivi sudah masak susu. Bagaimana dengan Papa? Biasa, masih babak belur. Iya, Vivi tahu. Maksud Vivi sudah sembuh belum? Entahlah. Tapi tadi sudah Mama boboki dengan beras kencur. Kata orang tua-tua, kalau diboboki dengan beras kencur cepat sembuh. Tapi kalau tidak sembuh-sembuh juga, mau Mama bawa ke dukun pijat yang di sana tuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana keadaan Pak Bing? Bagaimana saya mesti menceritakannya ya Pak Edi? Pagi-pagi sudah minta sarapan duren. Saya kasih 2. Habis dimakannya. Itu tandanya ada kemajuan. Sebab duren menimbulkan pembakaran. Dan itu bisa membunuh kuman-kuman yang ada di tenggorokan. Apa hubungannya? Dia bukan sakit tenggorokan. Dia pusing kepalanya karena berantem semalam. Benar juga. Tapi tenggorokan dan kepala kan tidak jauh jaraknya. Bareng. Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki itu? Simpatik, Ma. Tapi, ya, sedikit kurang ajar. Kalau menurut Mama, yang sedikit kurang ajar seperti itu yang Mama sukai. Jangan seperti papahmu, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Tapi sekarang tidak lagi, Ma. Lihat aja semalam. Dihadapi sendiri bandit-bandit itu dengan gagahnya. Dia telah berubah menjadi laki-laki yang sejati dan jagoan. Agaknya keadaan kian hari kian gawat. Ancaman, usaha penculikan, dan sekarang ancaman lagi. Rupa-rupanya Anda ini betul-betul jadi bulan-bulanan si Cicak bin Kadal. Sudahlah, jangan menangis. Orang laki-laki tidak boleh menangis. Dalam keadaan apapun. Dalam pelajaran pertama berulang-ulang telah saya katakan, hati harus tabah. Kalau hati saya sudah tabah, Ed. Jadi, apalagi? Tapi mataku ini, Ed. Matanya kenapa? Enak minyak gosok. Jadi, bagaimana pendapat Anda mengenai ini? Bagaimana kau saja lah, Ed? Kalau saya sih gampang. Ada uang, ada barang. Ada kontrak, ada perlindungan. Yang di salon tadi malam bagaimana? Itu kan kontrak bantuan. Bantuan dan perlindungan kan tidak sama. Duit saja kau ini, Ed. Saya habis perlindungan, apalagi? Segera menyusul, mungkin lamaran. Itu namanya pagar makan tanaman. Non, Ya, nggak jadi. apa sih? Bilang dong. Apa Non mau menolong saya? Oh, untuk Anda, apa saja saya kerjakan. Jadi malu. Alah, begitu aja. Begini. Tapi ini rahasia. Sarip. Hah?
Bapak ngintip. Nah, curang. Nggak main. Jangan lupa ya, Non, pesan saya. Ya, Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya datang memenuhi panggilan Bapak dan menyampaikan salam dari Non Vivi. Pagi. Dan Pak. menyampaikan ucapan terima kasih beliau atas penyelesaian huru-hara tadi malam. Oh, itu soal biasa. Soal rutin. selamat pagi Kak Serip. Apa kabar, Manis? Saya mengucapkan diperbanyak terima kasih atas kejadian semalam. Oh, bagaimana ayah Anda? Sudah mendingan. Hanya bibirnya masih jontor. Oh, itu obatnya mudah. Masukkan saja ke dalam drum, dicampur air kapur. Sorry. Itu obat anjing kurap. Kak Sarip, Bung Iskak sudah menyampaikan pesan saya kepada kakak. Pesan? Masa dia tidak menyampaikannya? Sungguh mati. Dia nggak ngomong apa-apa. Saya bilang padanya bahwa kakak itu baik, suka humor, dan kalau senyum bisa melumerkan besi. Bawah matanya seperti mata menjangan yang kehilangan induknya. Redup dan sayu. Heran. Kok nggak ngomong apa-apa? Sentimen kali. Karena itu pesan saya bahwa kakak tidak pantas kerja di kantor, ngurusin orang-orang yang jahat. Karena hatinya amat baik. Seharusnya kakak menjadi seorang pelukis atau penyair. Karena hatinya amat baik. Tidak mau kasar, apalagi kejam kepada sesamanya. Teruskanlah bersifat baik begitu. Adios. 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 Apakah mungkin aku menjadi seorang seniman, pelukis atau sastrawan? Kata orang, menjadi seorang seniman amat sukar. Banyak membutuhkan pemikiran. Apakah aku berbakat dan mempunyai kemauan? Oh, ada. Bakat ada. Cuma kemampuan? Maaf, Pak. Yang meragukan. Andaikan aku menjadi seorang sastrawan, akan aku tuliskan kata-kata yang indah dan permai di atas sebuah kertas yang tidak berharga ini. Silakan bayar denda atau masuk tahanan. Hah? Diculik bandit. Vivi diculik bandit, Pak. Di mana? Di depan toko bunga. Hah? Ada apa sih? Hah? Itu Greta jalan sendiri. Pak Sarip, Vivi diculik bandit, Pak. Hah? Vivi, di mana? Kata kebo itu hijau di muka toko bunga, Pak. Aduh, Vivi. Oh, Vivi.
Vivi. Tega benar kau meninggalkan aku. Bukan meninggalkan, diculik bandit-bandit. Oh, bandit. Bandit. Tega benar kau menculik Vivi. Non Vivi. Iya, non Vivi. Di mana diculiknya? Di mana? Di depan toko obat, Pak. Katanya di depan toko bunga. Benar, Pak. Dulu. Tapi sekarang sudah kena gusur. Oh. Nah, yuk di sana. Ayo. Yuk ke sana. Ayo. Yuk ke sana. Ayo. Ini tinggal. Ayo, ikut ke sana semua. Oi, jangan mendekat. Jangan coba-coba mendekat. Kalau Vivi mau selamat, Vivi ada di tangan kami. Kami hanya minta uang tebusan. Kalau uang tebusan sudah ada di tangan, Vivi akan kami lepaskan. Saya bilang jangan mendekat. Selangkah lagi, tuan-tuan akan kami anggap sebagai lalat-lalat. Tahukah tuan-tuan dengan siapa tuan-tuan berhadapan? Kami adalah gerombolan dari Cicak bin Kadal. Hah? Cicak bin Kadal? Cicak bin Kadal. Cicak bin Kadal. Tuan-tuan sudah mendengar ancaman kami. Kalau tuan-tuan membandel, akan merasakan sendiri. Yuk. Yuk. Saya dapat akal. Lindungi dulu kepalamu supaya akalmu tidak hilang. Sementara Pak Sarip lompat-lompatan, saya nyerang dari belakang. Mengapa bukan saya saja nyerang dari belakang? Sementara itu bisa lompat-lompatan di sini. Jangan. Saya kan kulitnya hitam, jadi tidak menarik perhatian. Oke? Otakmu pintar juga. Kadang-kadang. Selamat pagi, Pak. Masuk. Pak, apakah Bapak sudah dengar bahwa Nona Vivi diculik oleh Cicak bin Kadal? Cicak bin Kadal? Cicak bin Iya. Kadal. Begitulah kira-kira saya dengar berita ini sejam yang lalu. 1 jam yang lalu. Mengapa kau baru sampaikan padaku? Disampaikan buru-buru juga tidak ada gunanya, Pak. Sebab Nona Vivi sudah berada di tangan orang. Tapi berita penting semacam ini kan seharusnya kau sampaikan buru-buru. Seharusnya, Pak. Tapi maklumlah sekarang ini terlalu banyak desas-desus. Sehingga semua berita perlu dicek lebih dulu. Sebelum disiarkan. Bagaimana ini, Ed? Apanya, Pak? Katanya kau mau melindungi kami. Sabar dulu, Pak. Di dalam kontrak ini hanya tertulis perlindungan di dalam pagar pekarangan. Di luar itu bukan tanggung jawab saya, Pak. Kurang ngajar. Kena lagi aku. Itu bandit yang culik Vivi, Pak Bing. Bing, selamat! Anakmu Vivi ada di tangan kami.
Ini bukan ancaman, tapi penggerogotan. Kami minta tebusan. Kami minta 5.000. Cuma 5.000. Cuma 5.000. 5.000. Iya, 5.000. 5.000? Wah, murah banget. Kalau tidak ditebus, anakmu kami bawa lari. Dan kota ini kami bakar. Cuman 5.000, Bing. Lebih baik bayar saja. Ya, hanya 5.000. Harga obral. Sayang anak, sayang anak, sayang anak. Harga obral. Saya kira anakmu. Saya kira kota ini. Daripada kota ini dibakar. Harga obral. Persediaan air tidak cukup. Ranwir baru dipesan. Bulan depan baru datang. Cuma 5.000. Ya, cuma 5.000. Cuma 5.000. Jangan dibayar. Bukan soal 5.000, 5 juta atau 5 miliar. Tapi ini adalah pemerasan dan pemerasan tidak boleh dibiarkan. Tapi Bing kan orang kaya. Apa artinya uang 5.000 baginya? Ingat, ini negara hukum. Kaya atau miskin, haknya sama. Kewajibannya sama. Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita pertahankan hak kita. Kita pertahankan kewajiban kita. Kita pertahankan warga kita. Oleh karena itu, mari kita pertahankan kota ini. Bagaimana yang dulu itu? Cash. Non Vivi, maaf. Saya datang terlambat. Di jalan banyak halangan. Lapar? Apa perlu saya belikan? Sayang, bibirmu tidak kelihatan. Buka. Ya sabar, rambutmu acak-acakan tuh. Lepas. Ya nanti disisir dulu, biar cakepan. Awas tuh. Ayo. Pelurunya mana, Pak? Gak usah pakai peluru, orang sudah takut. Pak, apa kami nggak diajak? Memangnya mau piknik? Ternyata nggak ada pelurunya. Bagaimana menghadapi bandit? Mampus. S-O-S. S-O-S.
Gimana kau? Saya akan mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan cara saya. Tidak usah. Cara kita yang paling baik. Kita serbu. Lalu mereka kita hancurkan. Jangan gunakan kekerasan. Mereka juga manusia. Mana tuh kunyuk ya? Sugeng, Pak. Goblok. Kenapa kau bertindak tidak sesuai dengan instruksi saya? Kan disuruh bertindak hari Senin, Pak. Bukan Senin ini. Ini kan Senin Wage. Saya bilang kan Senin Kliwon. Oh. Lantas kenapa kau minta murah banget? 5.000, 50 juta. 5.000 kan sudah cukup banyak, Pak. Kalau 50 juta, bagaimana ngitungnya, Pak? Vivi mana? Di bawah, Pak. Dijaga Koboi Wagimin dan Pak Ijo. Mana? Tadi ada, Pak. Sekarang? Yang saya tahu tadi, Pak. Tadi. Wagimin. Saya, Pak. Pak Ijo. Dalam. Johnny. Saya, Pak. Goblok. Tolol. Bodoh lagi, Pak. Barisan, siap. 1, 2, 3. Minggir. Giliran siapa ini? Tunggu. Oh, kerjain gua buset.
Nah, Pak Edi, kebetulan. Tolongin kita. Kita dikejar-kejar bandit. Kalau berani sama ini. Takut. Pak Edi, anterin kita pulang. Pulang? Ya, pulang. Kalian nggak boleh pulang. Tangkap dia. Ini bagaimana? Jangan main-main, toh. Jangan lepaskan. Loh, Pak Edi ini di pihak sini apa di pihak kita? Saya berada di pihak yang menguntungkan. Biadab. Pak Sarip, Pak Beng, ternyata biang keladi ini semua adalah Edisut. Edisut. Koboi kampungan. Gara-gara ketololan kalian. Rencana besar saya lahir sebelum waktunya. Tapi saya ada rencana lain, Pak. Apa? Kita gantung saja mereka ini. Lantas? Biar sana nggak dapet, sini nggak dapet juga. Warga kota, kalian sudah dengar SK tadi? Sekarang saya tidak akan mengelak lagi. Sayalah yang berdiri di belakang semua ini. Sayalah Cicak bin Kadal yang kalian takuti itu. Hah? Sayalah Cicak bin Kadal, jago tembak yang tidak ada duanya di seluruh dunia. Tidak termasuk Indonesia. Sayalah yang merampok bank. Sayalah yang membuat teror selama ini. Sayalah yang mengancam Bing Slamet. Dan sekarang saya jugalah yang merencanakan penculikan Vivi. Sekarang keadaan sudah saya kuasai. Jadi sekarang sayalah yang menentukan segalanya. Kalian tinggal mendengarkan dan melaksanakan. Sudah kebangetan. Sudah kebangetan nih. Nah, kawan-kawan, kucing sudah keluar dari sarung. Karung. Jelas Cicak bin Kadal adalah Edisut. Oleh karena itu, kawan-kawan, mari kita serbu. Serbu. Hei! Jangan bergerak. Atau kalian mau mati konyol? Saya tahu kelemahan-kelemahan kalian. Saya tahu kekurangan-kekurangan kalian. Bedil yang kalian sandang itu tidak ada pelurunya. Beli dulu di warung. Kosong. Saya ada usul perdamaian. Vivi akan kami kembalikan dan kami akan pergi dengan tenang. Wah, hilang 5.000. Asal kami diberi uang jalan ala kadarnya. Setuju. Bagaimana, Iska? Sebagai gantinya akan kami tahan SK. Karena dia akan kami jadikan budak. Wah, ini sih lebih kejam dari pembunuhan. Bagaimana? Setuju? Karena orang macam SK atau amat banyak. Tak ada artinya buat kalian. Dan tak ada nilainya sepeser pun buat kalian. Edi, aku tidak setuju. Biar Iskak tidak berharga sepeser pun juga, tapi ia besar artinya bagiku. Juga bagi orang lain.
Sebab dia manusia yang jujur. Begini, Ed. Sampai saat sekarang, kau yang menentukan syarat-syaratnya. Bagaimana mulai saat ini, aku yang menentukannya. Setuju? Setuju, Pak! Apa syaratmu? Ambil seluruh kekayaanku. Ambil seluruh kepunyaanku. Tapi setelah kau melangkahi mailku dulu. Diam kau, aku lagi marah nih. Beng! Jadi kau menantang aku? Terserahlah, Ed. Lekaslah sedikit. Aku sudah ngebet nih. Barangkali gila dia. Baru kemarin belajar menembak. Nanti saya kebagian apa, Pak? 5 kuda untukmu. Uang 5.000 rupiah. Terima kasih, Pak. Ditambah 100. Terima kasih, Pak. Bing, senjatamu masih bagus. Minggir, minggir. Jangan lupa Minggir, berdoa minggir. untuk Bing. Minggir. Minggir. Minggir semua. Minggir. Sana. Masa aku yang tertembak, dia yang jatuh? Sayang, orang semacam dia. Mengapa salah jalan? Jalan buntu. Mm-mm. Rasal. Papa. Kak Syarif. Papa. Kak Syarif. Oh, Pak Slamet. Pepatah berkata, utang uang dibayar uang, utang budi dibawa mati. Karena telah mengalami pahit getir bersama, bagaimana kalau Bapak sekarang jadi mertua saya? Oh, Oh, Kanda. Mau sana aja pakai belaga sama saya. Apa maunya? Anaknya udah begitu ngerepati janji. Bapaknya juga yang roksoy, pelin-pelan. bukan jodohmu. Rusak! Oh, darling, I love you.